Kita buka slide itu kan, diklik, terus slide-nya muncul, soalnya muncul. Teman-teman itu, peserta yang lain itu mereka kayak cuma butuh waktu, oh my god, mereka cuma butuh waktu 10 detik, mereka baca suruhannya. Lantas itu bunyi tastatur, itu bunyi keyboard itu, aku sampai gugup karena di saat bunyi keyboard mereka sudah sangat berisik, saya masih belum terpikirkan kalimat pertama saya harus tulis apa. So, itu tadi teman-teman, ada baiknya kalian mempersiapkan diri untuk sebuah ujian. Jangan pernah ikut contoh saya ini. Halo teman-teman, selamat datang kembali di video saya. Perkenalkan, nama saya Mona. Dalam video kali ini saya mau bercerita pengalaman saya menempuh ujian IELTS di Berlin. Video ini berguna banget untuk teman-teman yang mau kuliah di Jerman, tapi mau datang ke Jerman melalui program au pair dulu, atau FSJ, BFD, terus mau switch ke perguruan tinggi. Maka nonton video ini sampai selesai ya, karena aku mau berbagi cerita pengalaman aku menempuh IELTS di British Council. Oke, selamat menikmati videonya ya teman-teman. Ternyata kalau teman-teman mau kuliah di Jerman itu bukan saja kalian membutuhkan Goethe sertifikat atau sertifikat bahasa dari Institut Goethe, melainkan sebagai tambahan kualifikasi bahasa kalian butuh IELTS, jadi sertifikat yang menyatakan bahwa kalian juga mampu bicara bahasa Inggris. Jadi di Jerman itu kalau kita mendaftar di universitas, ada yang mewajibkan minimal bahasa Inggris 4,0 yaitu level B1, ada juga yang mewajibkan minimal 6,5 sekalipun kalian itu kuliah dalam bahasa Jerman ya teman-teman, tapi bahasa Inggrisnya juga wajib. Kalau level 6,5 itu setara dengan level B2 dalam bahasa Inggris. Bukan hanya IELTS doang sih, kita juga bisa pakai sertifikat TOEFL. Hanya karena kalau di Jerman itu mungkin lebih banyak IELTS, karena IELTS berasal dari UK, sehingga kemarin saya memilih IELTS di British Council. British Council itu seperti Goethe-nya bahasa Jerman, dan itu tersebar di seluruh Jerman. Kalian itu nggak punya banyak waktu dan cuma hanya ada waktu tertentu saja karena kalian bekerja, maka sebaiknya kalian pilih ujian yang di Berlin atau nggak di Frankfurt, karena itu dua tempat negara bagian di Jerman yang memiliki lebih banyak akses ke ujian tersebut. Kayak contohnya di Hamburg, hari-hari di mana saya bekerja itu ada ujian, tapi kalau saya free dan saya punya waktu untuk ujian, malah British Council-nya tidak menawarkan ujian pada hari tersebut. Sehingga saya bela-belain ke Berlin, saya memilih untuk ujian based on computer, yang mana nanti hasilnya itu keluar 3 hari sampai 5 hari. Sedangkan yang paper based itu butuh 13 sampai 14 hari kerja sampai hasilnya itu keluar setelah hari ujian tersebut. Dan saya nggak punya waktu sebanyak itu, sehingga saya memutuskan untuk ikut yang based on computer. Waktu itu saya bisa juga pilih di Frankfurt, tapi karena di Frankfurt itu ujian speakingnya bukan face to face, tapi kita harus video call. Dan saya malas banget gitu, saya mau face to face, akhirnya saya pilih yang di Berlin, itu langsung di Alexanderplatz. Jadi sebuah tempat yang sentral banget, gampang dijangkau pakai kereta, pakai bus. Untuk harga ujian itu sendiri lumayan mahal, yaitu 235 euro, baik yang paper based atau yang based on computer. Terus ketika saya ujian itu ada 24 meja yang disediakan untuk para peserta, dan itu hampir semua terisi. Dari 24 meja, 23 terisi dan satu orangnya tuh nggak tahu kenapa dia missing. Kalau ujian Goethe itu pengalaman saya, kamu harus membooking dia tuh berbulan-bulan sebelum, sehingga kamu itu mendapatkan tempat, karena sepertinya anima orang-orang untuk ujian di Goethe Institute itu besar sekali. IELTS itu tidak segila kalau kita ujian di Goethe Institute, yang mana kamu harus membooking terminnya itu sejauh-jauh hari mungkin. Saya rasa juga letak perbedaannya yaitu kalau Goethe itu tidak mengadakan ujian sesering British Council, karena dia itu kayak 1 bulan 1 kali, sementara British Council hampir setiap hari dalam 1 minggu itu bisa 5 kali ujian. Itulah kenapa kuotanya itu tidak terlalu sepadat di Goethe Institute. Jadi kayak misalkan saya mau ujian minggu depan, saya bisa booking dia hari ini, dan itu menariknya. Terus nilai plus lagi bahwa di British Council kita bisa ujian pada hari Sabtu. Persyaratan untuk mengikuti ujian pada saat ini yaitu kita harus punya yang pertama-tama paspor kita harus punya yang masih berlaku.
Lantas, kamu juga harus mempunyai sertifikat vaksin yang masih berlaku. Ya itu aja sih, kamu harus perlu bawa, kalau bukan pensil, pulpen, itu aja. Satu-satunya yang bisa kamu bawa masuk ke dalam ruang ujian, yaitu botol minum kamu. Jadi, ya kamu hanya perlu bawa rice pas kamu ke dalam ruang ujian dan botol minum kamu. Dan botol minum itu dia harus terbuat dari sebuah wadah yang tembus transparan. Oke, saya langsung aja ke proses terjadinya ujian itu pada hari itu. Saya ujian hari Jumat, jadi saya diharuskan datang jam 10.20 harus sudah registrasi, dan nanti ujiannya dari 10.40 sampai 11. Jadi saya waktu itu saya harus ujian speaking terlebih dahulu, baru nanti nachmittagnya siang harinya baru saya melakukan ujian listening, reading, dan writing. Jam 10.20 itu ketika saya datang, saya harus registrasi diri dulu, dan mereka harus take a picture of me, terus dimasukkan ke data di komputer. Dan terus terang saya pun tidak persiapan, sesama sekali tidak belajar. Teman-teman tolong jangan tiru sifat ini, karena memang saya kemarin tidak belajar karena tidak punya waktu sama sekali. Setelah difoto nanti disimpan di sistem mereka, di komputer mereka, untuk nanti itu diterbitkan bersama sertifikat kamu. Dan itu saya baru tahu ketika kemarin melakukan ujian. Saya nggak pernah punya pengalaman sebelumnya. Lantas masuk ke ruang ujian, dan di ruang kecil itu ada seorang penguji dan saya yang memang dipisah oleh sebuah meja yang besar banget. Aduh, saya rasa-rasa kayak diinterogasi itu perut saya mual banget, karena memang kesalahan saya sendiri yaitu tidak belajar dan tidak persiapan diri. Akhirnya saya mual dan saya gugup banget, terus saya banyak my name is kayak gitu. Dan oh Tuhan, betapa malunya aku, malu terhadap diri sendiri karena tidak mempersiapkan diri dengan baik. Nanti percakapan kita itu direkam oleh sebuah kamera dan recorder. Kita ditanya pertanyaan yang simple banget. Oh my god, saya nggak bermaksud sombong, tapi IELTS itu, saya berpikir IELTS itu sesusah Goethe. Di Goethe itu kita disuruh berargumen kayak politikus, ya ampun. Di IELTS itu ternyata kita ditanya hal, sorry but kayak remeh-temeh gitu. Sekalipun ketika saya mereservasi ujian saya sudah dengan sengaja mengeklik ke kan ada dua pilihan, general training atau academic IELTS. Jadi karena memang ini untuk kepentingan akademis, sehingga saya kliknya general, bukan general training melainkan academic IELTS. Jadi harusnya itu berbau akademis, berbau Forschung, berbau penelitian gitu. Itulah yang saya harapkan, saya nantikan gitu kan. Saya pikir oh pasti kosakatanya nih akademis banget. Oh my god, matilah saya karena saya tidak belajar. Tapi ketika saya speaking itu, kita ditanya hal-hal yang opinis banget. Opinis, apakah itu bahasa Indonesia? Pokoknya ide-ide yang datang secara pribadi kayak gitu, bukan based on kita punya critical thinking. So saya lumayan kaget dan lumayan jengkel bahwa kok saya segampang itu tidak mempersiapkan diri, sekalipun gagap dan gugup dan terbata-bata, tapi akhirnya bisa melalui itu juga. Ketika si penguji bertanya, ceritakan tentang tetangga kamu yang menarik, akhirnya saya ngarang tentang seorang tetangga. Saya ngarang segila-gilanya, ya ampun Tuhan. Saya bilang, karena biar saya bisa cas-cus kan. So saya ngarang bahwa tetangga saya itu saya nggak pernah kenal dia, tapi saya selalu cium bau masakan dia, dan saya cuma kenal dia ketika saya jemput paket Amazon dari rumah dia. Jadi saya tuh nggak tahu, saya punya banyak tetangga di gedung ini dan saya nggak kenal satupun di antara mereka. So saya ngarang, karena saya pernah baca di majalah tentang tetangga-tetangga yang jenisnya kayak gini. Jadi tetangga yang kita tidak kenal mereka, tapi kita butuh jasa mereka ketika mereka jemput paket dari Amazon. Jadi ini tipikal banget di Jerman. Kalau kalian hidup di Jerman, ada kemungkinan besar kamu nggak kenal siapapun di gedung tempat tinggalmu, kalau memang kamu itu tinggal di gedung yang banyak orang asingnya. Tapi kalau sesama Indonesia mungkin beda cerita ya, tapi pada lumrahnya seperti itu. Jadi kita itu biasanya kenal tetangga hanya ketika mereka itu bantu ambil paket kita dari si tukang pos yang ngebel pintu rumah kita, tapi kita nggak ada di rumah. So tetangga kita yang akhirnya ambil paket itu untuk kita. Itulah bagaimana saya ketemu wajah-wajah tetangga saya tanpa pernah bertanya, hey,
Nama kamu siapa? Kenalan yuk. Saya nggak pernah tahu. So, oh by the way, saya banyak ngelantur di topik ini. Memang kebetulan dapat jadwal seperti ini ya. Tidak selalu speaking itu ada di depan aspek yang lain. Kadang-kadang kalian juga listening, reading, writing dulu, baru nanti 2 jam kemudian kalian speaking. Jam 13.30 sampai jam 16.15, jadi 2 jam 45 menit itu saya menempuh ujian listening. Jadi yang pertama tuh nanti akan ada listening, terus baru ada reading, terus baru ada writing. Dan writingnya itu dia yang terlama gitu dari ketiga aspek bahasa itu ya. Dari jeda waktu antara jam 11 sampai ke 13.30 itu saya shopping di Alexanderplatz. Lantas jam 13.30 itu saya masuk ke dalam ruangan, dan itu proses dari kita masuk ke ruangan jam 13.30 sampai ujian benar-benar dimulai itu lama banget. Karena masih ada sesi boleh ke toiletnya, terus sesi dimana kamu itu boleh bertanya tentang technical things. Jadi ruang ujiannya ini yang untuk sesi kedua itu besar dan panjang. Ada 24 meja peserta. Setiap meja memiliki sebuah komputer dan keyboard. Setiap orang memiliki sebuah headphone untuk listening. Dan itu sudah ada, setiap meja itu kamu sudah ditentukan kamu harus duduk di sini. Itu perbedaannya dengan ujian Goethe. Kalau ujian Goethe kamu bebas mau duduk di mana. Ujian sesi kedua ini diawali dari listening. Listening ini ada 3 part, dan setiap partnya itu benar-benar dia hanya dibacakan 1 kali. Ini lagi-lagi perbedaan ke ujian Goethe, yaitu di ujian Goethe itu ada part yang mana listeningnya diulang 2 kali. Kalau di IELTS ini tidak. Jadi teman-teman pasang telinga baik-baik. Dan spelling itu penting banget. Jadi kadang dia spelling nama dia yang mana itu aksen British ya. Jadi aksen British dalam IELTS itu dia udah lumayan ternetralisasi gitu, sehingga nggak bener-bener dialek yang medok Inggris gitu, tapi tetap aja itu lumayan susah. Jadi teman-teman tolong perdalam itu tentang spelling yang A, B, C, D segala macam. Sesi kedua ini dari listening terus nanti ke reading, ke writing, itu bener-bener nggak ada jeda. Kalaupun kamu mau ke toilet, kamu harus angkat tangan sehingga penguji melihat kamu dan penguji menyetopkan program yang ada di komputer kamu. Karena tanpa seperti itu kamu nggak diperbolehkan keluar dari ruang ujian. Benar-benar ketat. Jadi itulah kenapa kalau sebelum ujian sesi kedua ini persiapannya itu lama banget sampai kita itu diperbolehkan mulai baca soal. Karena kamu di situ ketidaknyamanan apapun kamu harus segera singkirkan pada sesi itu, karena nanti pas ujian kamu nggak boleh keluar lagi, nggak boleh bertanya lagi. Terus nanti dari reading itu kamu harus membaca teks. Itu benar-benar kecepatan membaca sangat dituntut di situ, dan juga ketepatan. Jadi cepat tepat. Readingnya itu juga ada 3 sesi kalau tidak salah. Tidak salah, lupa aku. Jadi untuk writing itu ada 2 sesi saja, itu saya ingat sekali. Dan kita dikasih waktu 60 menit untuk menuliskan 2 sesi itu. Jadi yang pertama kamu dikasih grafik seperti itu, kayak lumayan mirip di Goethe. Kamu dikasih grafik dan kamu harus menceritakan kembali tentang grafik itu. Kamu mungkin bisa menganalisis grafik tersebut. Jadi grafik itu lumayan, dia kayak kurva gitu, tapi dia lumayan complicated yang kemarin aku dapatkan itu. Jadi 3 hal yang berbeda, yang sama sekali tidak ada hubungan satu sama lain, itu tergambar dalam sebuah grafik yang sama. Jadi kemarin itu bicara tentang grafik pendapatan orang Jepang mulai dari tahun 1950-an sampai 1970. Terus ada grafik harga dari kurun waktu yang sama, periode yang sama, grafik harga TV berwarna dan TV hitam putih. Lantas kamu harus menceritakan ketiga-tiganya itu dalam sebuah teks. Berikutnya, yang sesi kedua, kamu mendapatkan sebuah teks yang mana kamu harus menceritakan pendapat kamu. Jadi ketika itu saya harus bercerita pendapat saya tentang kurangnya space kayak taman, garden gitu yang ada di kota-kota besar. Maksudnya itu kayak taman belakang, halaman rumah belakang gitu, kayak kalau kita di desa itu kan
setiap rumah punya taman depan, taman belakang kan. Nah, kalau di kota itu nggak punya. Dan itu minimal kamu harus menuliskan 250 kata. Kalau yang di sesi pertama yang tadi tentang grafik itu, kamu harus menuliskan sekurang-kurangnya 150 kata. Lumayan menantang karena kamu harus memperhatikan kosakata kamu, memperhatikan spelling, dan memperhatikan peletakan titik dan koma. Ketika writing itu, kita buka slide itu kan, diklik, terus slide-nya muncul, soalnya muncul. Teman-teman itu, peserta yang lain itu, mereka kayak cuma butuh waktu, oh my god, mereka cuma butuh waktu 10 detik, mereka baca suruhannya. Lantas itu bunyi tastatur, itu bunyi keyboard itu, aku sampai gugup karena di saat bunyi keyboard mereka sudah sangat berisik, saya masih belum terpikirkan kalimat pertama saya harus tulis apa. So, itu tadi teman-teman, ada baiknya kalian mempersiapkan diri untuk sebuah ujian. Jangan pernah ikut contoh saya ini. Tadi itu saya ujian tanggal 3 dan kemarin tanggal 8 itu saya sudah mendapatkan hasil ujiannya melalui pos, jadi dikirim ke rumah masing-masing. Katanya kayak gini, yeay. Dan puji Tuhan saya lulus sekalipun saya tidak belajar. Oh, jangan ditiru teman-teman, jangan, karena sepertinya kalian bisa mendapatkan nilai yang lebih baik kalau kalian itu persiapan. Oke deh, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.